Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 PPA Pelayanan Kefarmasian akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai kasus 2. Kelompok 9 ini terdiri dari Suci Anugraheni, Nanda Garintalia, Pratiwi Nanda Futnanalfa, Nabila Afriatu, dan Arti Septina. Kasus 2 ini membahas seorang pasien yang datang ke apotik. Pasien tersebut bernama Bapak Dati, berumur 48 tahun, berkunjung ke Dr. Hari pada tanggal 10 November tahun 2020, di mana Dr. Hari meresepkan beberapa obat, di antaranya isoniazid, rifampicin, pyrazinamid, ethambutol, dengan diagnosa penyakit tuberkulosis. Dari kasus tersebut, ada beberapa materi yang akan dibahas. Yang pertama yaitu etiologi, patofisiologi, permasalahan kasus, penyelesaian kasus, pengumpulan informasi, dan KII. Baik, selanjutnya yang pertama adalah etiologi dari penyakit TBC atau tuberkulosis. Etiologi dari penyakit tuberkulosis atau TBC adalah salah satu penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosa atau basil tahan asam BTA dengan bentuk basil serta tahan asam. Pada tubuh manusia, bakteri BTA bersifat dorman atau yang berarti bakteri dapat bangkit kembali dan menjadi tuberkulosis aktif. Bakteri BTA membutuhkan waktu proses mitosis sekitar 12-24 jam yang memungkinkan pemberian terapi pengobatan kepada penderita tuberkulosis paru BTA positif secara intermiten sekitar 2-3 kali sehari. Maka kuman atau bakteri tersebut mampu menyebar di udara melalui percikan ludah dari penderita. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai patofisiologi TBC. Seperti yang diketahui, TBC disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis. Bakteri ini menyebar melalui jalan napas menuju alveoli, berkembang biak dan terlihat bertumpuk. Perkembangan Mycobacterium tuberculosis juga dapat menjangkau sampai ke area lain dari paru atau lobus atas. Basil bakteri ini juga menyebar melalui sistem limfe dan aliran darah ke bagian tubuh lain, seperti ginjal, tulang, dan korteks cerebri, dan area lain dari paru seperti lobus atas. Selanjutnya, sistem kekebalan tubuh kita memberikan respon dengan melakukan reaksi inflamasi. Neutrofil dan makrofag melakukan aksi fagositosis atau menelan bakteri. Sementara limfosit spesifik tuberkulosis menghancurkan atau melisiskan basil dan jaringan normal. Infeksi awal biasanya timbul dalam waktu 2-10 minggu setelah terpapar bakteri. Interaksi antara Mycobacterium tuberculosis dan sistem kekebalan tubuh kita pada masa awal infeksi membentuk sebuah massa jaringan baru yang disebut dengan granuloma. Granuloma sendiri merupakan gumpalan basil hidup dan mati yang dikelilingi oleh makrofag seperti dinding. Granuloma ini selanjutnya berubah bentuk menjadi massa jaringan fibrosa. Bagian tengah dari massa tersebut disebut dengan gon tubercle. Materi yang terdiri atas makrofag dan bakteri yang menjadi nekrotik yang selanjutnya membentuk materi yang berbentuk seperti keju atau necrotizing caseosa. Hal ini akan menjadi klasifikasi dan akhirnya membentuk jaringan kolagen. Kemudian bakteri menjadi nonaktif. Di sisi lain, tuberkel dapat meluas dan menyebar melalui hematogen dan limfogen hingga ke peritoneum, dan terjadilah difusi dengan O2 menyebabkan asam lambung meningkat, sehingga menimbulkan mual dan anoreksia. Penumpukan eksuda dalam alveoli juga mengakibatkan produksi sekret berlebih, sehingga menjadikan sekret susah dikeluarkan atau dapat menyebabkan bersin. Hal tersebut menyebabkan ketidakefektifan bersihan jalan napas dan bisa menyebabkan penyebaran infeksi pada orang lain dan dapat menularkan infeksi ke orang lain melalui bersin itu tadi, percikan atau droplet tadi.
Permasalahan kasus yang kita dapatkan pada kasus kali ini yang pertama yaitu dosis isoniazid yang tidak sesuai, dosis etambutol yang tidak sesuai, kemudian aturan pakai pirazinamid yang tidak sesuai, dan kemudian aturan pakai etambutol yang tidak sesuai. Kemudian pada kasus ini kita menemukan dan mengumpulkan data yaitu pasien atas nama Bapak Dati berumur 48 tahun. Kemudian kami tidak menemukan data seperti nomor telepon dan alamat beliau. Pasien datang dengan keluhan TBC, kemudian riwayat pengobatan yang tidak kita ketemui juga, dan yang terakhir adalah clinical problem dari pasien Bapak Dati ini adalah adanya indikasi TBC. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai penyelesaian dari kasus 2 ini. Yang pertama yaitu pada obat isoniazid dilakukan penurunan dosis menjadi 300 mg. Yang kedua yaitu pada obat pirazinamid dilakukan perubahan aturan pakai menjadi 3 kali sehari, 1 tablet, diminum 2 jam sesudah makan. Yang ketiga yaitu pada obat etambutol dilakukan penurunan dosis menjadi 250 mg. Dan juga dilakukan perubahan aturan pakai pada etambutol menjadi 3 kali sehari, 1 tablet, 2 jam sesudah makan. Terapi ini dilakukan untuk pengobatan tuberkulosis pada 2 bulan pertama. Obat yang pertama yaitu isoniazid dengan indikasi tuberkulosis diminum 1 kali sehari 1 tablet 300 mg 2 jam setelah makan. Obat yang kedua yaitu rifampicin dengan indikasi yang sama diminum 1 kali sehari 1 tablet 450 mg 2 jam setelah makan. Obat yang ketiga yaitu pirazinamid dengan indikasi yang sama yaitu tuberkulosis diminum 3 kali sehari 1 tablet 500 mg 2 jam setelah makan. Dan obat yang terakhir yaitu etambutol dengan indikasi tuberkulosis diminum 3 kali sehari 1 tablet 250 mg pada 2 jam setelah makan. Untuk informasi obat yang pertama yaitu isoniazid memiliki kandungan isoniazid. Mekanisme kerja dari isoniazid ini adalah menghambat sintesis asam mikolik yang merupakan komponen esensial dari dinding sel bakteri. Indikasinya yaitu untuk tuberkulosis yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis. Kontraindikasi yang perlu diperhatikan yaitu pada gangguan fungsi hati akut, hipersensitivitas terhadap isoniazid, epilepsi, gangguan fungsi ginjal, dan juga gangguan psikis. Efek samping yang sering muncul yaitu mual, muntah, dan juga kesemutan. Obat ini diminum 1 kali sehari 1 tablet 300 mg setelah makan. Dan yang perlu menjadi perhatian yaitu pada pasien gangguan fungsi hati, gangguan fungsi ginjal, dan juga resiko efek samping ini dapat meningkat pada asetilator lambat. Epilepsi, riwayat psikosis, pasien yang menggunakan alkohol, hepatitis berat, hepatotoksik, penderita neuropati perifer, penderita HIV, wanita hamil menyusui dan juga postpartum, pasien hipersensitif, diabetes mellitus, intoleransi galaktosa, dan juga porfiria. Cara penimpanannya yaitu pada tempat yang sejuk dengan suhu 15-30 derajat Celcius, disimpan di tempat yang kering dan juga terlindung dari cahaya. Obat yang kedua yaitu rifampicin dengan kandungan rifampicin memiliki mekanisme kerja yaitu menginhibisi enzim RNA polimerase DNA dependen dengan cara mengikatkan diri pada subunit beta yang kemudian akan menghalangi transkripsi RNA dan mencegah sintesis protein bakteri sehingga dapat mengakibatkan kematian sel bakteri. Memiliki indikasi yaitu untuk pengobatan tuberkulosis yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis dalam kombinasinya dengan obat antituberkulosis yang lain. Memiliki kontraindikasi antara lain pada gangguan fungsi hati akut dan juga hipersensitivitas terhadap rifampicin. Efek samping yang sering muncul yaitu gangguan saluran cerna seperti mual, muntah, diare, dan perubahan warna urin menjadi warna merah. Obat ini diminum 1 kali sehari 1 tablet 450 mg setelah makan. Dan yang menjadi perhatian yaitu dilakukan pengurangan dosis pada pasien dengan gangguan fungsi hati.
dan perlu dilakukan pemeriksaan uji fungsi hati dan menghitung sel darah pada pengobatan jangka panjang. Gangguan fungsi ginjal, kehamilan dan menyusui. Dan pasien yang menggunakan kontrasepsi oral dianjurkan untuk menggunakan metode tambahan. Dapat mengubah warna lensa kontak, menyebabkan warna kemerahan pada seluruh sekresi tubuh, penderita diabetes mellitus, flu sindrom, sesak nafas, dan juga shock anafilaksis. Cara penyimpanannya yaitu disimpan di tempat yang sejuk dengan suhu antara 15 sampai 30 derajat Celcius, di tempat yang kering dan juga terlindung dari cahaya. Obat yang ketiga yaitu pirazinamid dengan kandungan pirazinamid bekerja dengan menghambat sintesis asam lemak bakteri Mycobacterium tuberculosis dengan indikasi yang sama yaitu tuberkulosis dan kontraindikasi yaitu gangguan fungsi hati berat, porfiria, hipersensitivitas terhadap pirazinamid, gout, wanita hamil, dan juga menyusui. Efek samping yang sering muncul yaitu mual, muntah, asam urat, dan juga nyeri sendi. Obat ini diminum 3 kali sehari 1 tablet, 500 mg setelah makan. Yang perlu menjadi perhatian yaitu pada pasien dengan gangguan fungsi hati, gangguan fungsi ginjal, diabetes mellitus, gout, pasien hipersensitif terhadap ethionamid, isoniazid, niacin, serta pirazinamid. Cara penyimpanannya sama yaitu disimpan di tempat yang sejuk dengan suhu antara 15 sampai 30 derajat Celcius, di tempat yang kering dan juga terlindung dari cahaya. Obat yang terakhir yaitu etambutol dengan kandungan etambutol bekerja sebagai antibiotik sekaligus antituberkulosis dengan cara menghambat enzim arabinosil transferase Mycobacteria yang terlibat dalam pembentukan dinding sel bakteri sehingga menyebabkan terhentinya metabolisme sel yang berujung pada kematian bakteri Mycobacterium. Indikasinya yaitu untuk tuberkulosis yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis dalam kombinasi dengan antituberkulosis yang lain. Memiliki kontraindikasi yaitu hipersensitivitas terhadap zat aktif atau zat tambahan yang terdapat pada etambutol, neuritis optik, gangguan visual, anak di bawah 6 tahun. Efek samping yang sering muncul yaitu neuritis optik, buta warna merah atau hijau, dan juga neuritis perifer. Obat ini diminum 3 kali sehari 1 tablet 200 mg setelah makan. Dan yang perlu menjadi perhatian yaitu pada pasien dengan gangguan fungsi ginjal perlu dilakukan penurunan dosis, kemudian pada lansia, kehamilan, dan apabila terjadi gangguan penglihatan, pasien harus melaporkan kepada dokter. Cara penyimpanannya yaitu disimpan di tempat yang sejuk dengan suhu 15 sampai 30 derajat Celcius, dan juga di tempat yang kering dan terlindung dari cahaya. Selanjutnya, untuk penggalian informasi dan KIE akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, yang selanjutnya adalah penggalian informasi dan KIE. Untuk penggalian informasi yang akan kami tanyakan kepada pasien adalah yang pertama ada umur pasien, yang kedua ada alamat pasien, ada nomor telepon pasien, keluhan yang dirasakan, dan riwayat alergi baik obat maupun makanan. Nah, keluhan yang dirasakan ini ditanyakan untuk mengecekkan ulang apakah indikasi dan obat pada resep sudah tepat. Untuk selanjutnya adalah KIE. Pada KIE yang akan kami sampaikan kepada pasien, kami akan menekankan pada efek samping obat yang dapat timbul sehingga pasien tidak khawatir saat meminum obat-obatan tersebut. Karena kita tahu bahwa obat-obatan TB menyebabkan efek samping yang dapat menyebabkan penggunanya ketakutan karena efek sampingnya yang tidak biasa. Seperti yang pertama ada obat isoniazid, kami akan menyebutkan bahwa efek samping yang dapat terjadi adalah kesemutan. Tetapi pada saat ini dapat diatasi dengan pemberian piridoksin atau vitamin B6 dengan dosis 50 mg dan diminum 1 kali sehari sebanyak 1 tablet, diminum setelah makan. Kemudian ada rifampicin. Efek samping rifampicin ini dapat menyebabkan urin penggunanya menjadi merah, sehingga kita tekankan kepada pasien saat pasien melihat bahwa urinnya merah, pasien tidak perlu khawatir karena ini merupakan efek samping obat sementara. Kemudian untuk pirazinamid
dapat menyebabkan asam urat. Maka jika pasien mengeluhkan atau merasakan nyeri pada sendinya, dianjurkan pasien agar segera memeriksakan diri kepada dokter. Selanjutnya ada etambutol. Etambutol ini dapat menyebabkan gangguan penglihatan. Maka kami berikan saran kepada pasien, jika terjadi gangguan penglihatan, pasien harus segera memeriksakan dirinya ke dokter. Nah, keempat obat dapat menimbulkan efek samping berupa ruam merah, sehingga solusi yang kami berikan, kami akan memberikan CTM, yaitu 4 mg, dan diminum 3 kali sehari jika terjadi ruam merah. Apabila terjadi sesak nafas, diharapkan pasien segera menghentikan obatnya dan memeriksakan diri ke dokter. Kemudian untuk saran yang kami berikan kepada pasien kami, yang pertama adalah diharapkan banyak beristirahat, kemudian yang kedua diharapkan banyak minum air putih, yang ketiga bisa diet tinggi kalori dan protein agar tidak malnutrisi atau kelebihan gizi, dan yang terakhir pasien diharapkan meningkatkan sistem imun tubuh. Ini merupakan kopi resep dari resep yang telah diberikan dokter, di mana pada kopi resep ini semua obat telah diambil sehingga diberi keterangan date, dan terdapat beberapa perubahan kekuatan obat dan aturan pakai obat. Ini etiket obat yang berisi aturan pakai obat. Obat isoniazid diminum 1 kali sehari 1 tablet, 2 jam sesudah makan. Rifampicin 1 kali 1 hari 1 tablet, diminumnya juga 2 jam sesudah makan. Untuk pirazinamid 3 kali sehari 1 tablet, 2 jam sesudah makan. Dan etambutol 3 kali sehari 1 tablet dan 2 jam sesudah makan. Semua obat tersebut diminum pada jam yang sama. Ini beberapa referensi yang kami jadikan dasar analisa dari Dardiana, Anda, dan Sumantri. Sekian hasil pemaparan analisa kasus 2. Mohon maaf atas kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.